Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrat sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Thumma al-Fatihah ala nihan Allah ta'ala yahfaz al-hujjaj wa zuwar al-musafirin min al-muslimin fil barri wal bahri wal jawi ajma'in. Anna Allah ta'ala yashabuhum as-salamah wa yurudduhum ila awtanihim salimin ghanimin mahfuzin marzuqin fi khairin wa lutfin wa وعلى نية أن الله تعالى يرزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وبلغنا ووالدينا وذرياتنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه السنة كل سنة في خير ولطف وعافية. وعلى نية أن الله تعالى ينصر ويفرج كروبنا ويفرج كروب إخواننا وينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان. أن الله تعالى يفرج كروبنا وكروبهم وينصرهم نصرا عزيزا. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وما نوينا من نوايا صالحة يا رب حققها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ya salam teman-teman, kawan-kawan sekalian, friend, wow, friend. Ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa lagi setelah libur cukup lama. Ya, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, bisa silaturahim lagi. Yang mudah-mudahan silaturahmi kita insyaallah membawa keberkahan, rezeki kita Allah tambahkan, umur kita Allah panjangkan, dan juga badan kita Allah sehatkan, dan juga mudah-mudahan tahun depan kita insyaallah bisa berangkat haji dan umrah bareng. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini karena sehubungan dengan mendekatnya hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha yaitu kita sebut dengan apa? Lebaran haji. Lebaran haji, maka insyaallah kita akan membahas tentang amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lakukan insyaallah amalan itu pahalanya setara, sama, kurang lebih sama dengan pahala ibadah haji. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjain pahalanya sama kayak ibadah haji. Tapi jangan nanti kalau udah beramal dengan amalan itu, wah, ane udah beramal nih, berarti dapat pahala haji. Wah, berarti ane berhak dipanggil haji. Umpamanya begitu. Kristen umpamanya nih, ngamalin tuh pahala, ngamalin tuh amalan. Ngamalin, alhamdulillah, insyaallah dapat pahala haji. Besok dipanggil nama Kristen, nggak nengok, gua haji Kristen, wah haji Kristen. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Iya, jadi nggak boleh. Nggak boleh orang yang belum haji dipanggil haji. Terus gimana? Kita belum haji, umroh juga belum, tiba-tiba ada orang manggil kita haji, anggap itu sebagai doa. Iya, anggap itu sebagai doa. Dosa gak? Enggak, orang kita nggak minta kok, tiba-tiba kita yang dipanggil.
Haji khair, sehat, alhamdulillah. Amin, amin gitu. Tapi besok kalau misalnya itu jangan mentang-mentang udah dipanggil haji, panggil namanya nggak mau Haji khair. Lu nggak tahu kemarin ada yang manggil gua haji. Wah, nggak bisa. Jadi haram hukumnya orang belum haji, belum umrah, tapi minta dipanggil haji. Tapi kalau ada orang manggil tanpa alasan, ya manggil kita. Umpamanya Haji Zeki, wah gitu kan. Aminin. Amin, udah kita aja. Ya, biar jadi apa? Biar jadi doa. Wah kata. Taib. Amalan apa aja sih yang kalau kita lakukan, insya Allah pahalanya setara dengan pahala ibadah haji. Yang pertama disebutkan bahwasanya apa? Gampang nih, gampang. An-niyatus shadiqatu fi ada'il haji wal umrah. Yang pertama cuman apa? Niat doang. Niat yang sungguh-sungguh. Niat yang benar-benar kita mau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Gimana caranya? Cukup kita dengan ngomong begini, seandainya Allah kasih ane fulus, seandainya Allah kasih ane duit, seandainya Allah kasih ane rezeki yang luas, yang kira-kira bisa berangkat haji, insya Allah ane berangkat haji. Ngomong gitu doang tuh. Ngomong gitu doang. Ternyata sampai meninggal, sampai mati, wala haji wala umrah. Nggak pergi haji, nggak pergi umroh, tapi selama hidupnya dia pernah apa? Niat, ya Allah, seandainya Engkau berikan saya duit, Engkau berikan saya rezeki, nggak usah banyak-banyak ya Allah, 271 triliun. Kayak kasus korupsi. Ya, umpamanya gitu kan. Ane mau pergi haji, ane mau pergi umroh, ternyata sampai berpulang ke rahmatullah, dia nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh, dapatkah pahala haji, pahala umroh? Dapat. Gara-gara apa? Gara-gara niat yang dia ucapkan atau niat yang dia niatkan selama dia hidup. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW melalui sebuah hadis daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal itu bergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang dapat surprise. Dapat sesuatu yang luar biasa daripada pahala-pahala kebaikan. Yang ternyata pahala itu belum pernah dia kerjain di alam dunia. Dia kaget. Ya Rabb, ini dari mana nih? Pahala begini banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala ini. Padahal selama di alam dunia ini belum pernah ngerjain. Iya, belum pernah ngerjain. Lalu apa? Di situ disebutkan bahwasanya ini adalah pahala yang dihasilkan karena engkau telah berniat. Ya, selama hidup, namun keburu meninggal, niat tersebut nggak dilaksanakan, dapat pahalanya cuman gara-gara apa? Niat. Gitu. Jadi wajib niat haji, wajib niat umroh. Walaupun memang nanti takdirnya umpamanya nggak sampai, keburu kita meninggal, insya Allah di akhirat tetap kita dapat pahala haji, tetap dapat pahala umroh. Jadi niatin dari sekarang. Gimana kayak tadi? Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku rizki, berikan aku uang, berikan aku rezeki, aku ingin berangkat haji. Ya, aku ingin berangkat haji, gitu aja. Dengan begitu kita udah berarti udah apa? Udah niat. Dengan begitu berarti kita udah niat. Paham ya? Jadi gitu gampang. Yang pertama apa? Niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau seandainya niatnya Allah jadikan kenyataan, jangan khianat. Paham? Jangan khianat. Tiba-tiba Allah kasih duit, banyak duitnya. Buat beli rumah bisa, buat beli mobil bisa, buat pergi haji sekeluarga bisa, buat kawin lagi bisa, umpamanya gitu kan. Jangan khianat, nggak boleh khianat. Dia udah janji, wah dapat rezeki, berangkat ibadah haji. Ya berangkat ibadah haji, jangan diapain? Niatnya itu dibatalkan. Ya, kalau Allah jadikan permohonan kita itu jadi kenyataan. Ya, paham ya? Ya, jadi niat boleh. Kalau nggak kesampaian selama hidup, Allah Ta'ala ganti nanti di akhirat. Kalau kesampaian, jangan khianat. Jangan nggak menepati niatnya. Paham ya? Itu wahakadha. Gampang. Yang pertama tuh an-niyatus shadiqah. Yang kedua apa? Yang kedua al-julusu fil masjidi li dzikrillah ba'da salatil fajri fi jama'atin thumma salatu rak'ataini ba'da al-isyraq.
Kemudian apa ya? Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasul, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tammatin tammatin tammatin." Apa artinya? Artinya man shallal ghadata, barang siapa yang salat subuh. Nah, salat subuh nih fi jama'atin, secara berjamaah. Kemudian habis salat subuh, thumma qa'ada, dia duduk. Ini habis salat subuh dia duduk ngapain? Yadhkurullah, berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai matahari terbit, sampai waktu isyraq. Thumma shalla rak'ataini, kemudian habis isyraq, habis matahari terbit, dia salat sunnah 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin, maka bagi dia pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna kata Nabi. Jadi ngapain tuh? Salat subuh berjamaah. Habis salat subuh ngapain? Duduk. Ya, duduk zikir. Zikir apa aja? Mau baca la ilaha illallah apa aja? Atau baca Quran, atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau baca wirdul latif sampai isyraq. Sampai isyraq, sampai matahari terbit. Kita cek dulu isyraq jam berapa nih? Oh, isyraq jam 6 kurang 5 menit. Nah, berarti kita salatnya itu sampai kurang lebih 6, kita zikirnya itu kurang lebih sampai 6 seperempat ya, atau 6:30 salat 2 rakaat. Dapat pahala haji, pahala umrah sempurna. Nah, ini yang bisa ngerjain biasanya orang-orang yang udah istiqomah nih. Ya, kadang-kadang kan kalau model kita habis sholat subuh udah disibukkan dengan urusan dunia, yang ngojek, yang ngobjek, ya enggak, yang sekolah, segala macamnya. Nah, gitu. Kecuali mungkin kalau hari libur kali. Ya, hari libur juga ngobjek juga, ngojek juga. Wah, udah. Sekali-sekali deh. Sekali-sekali. Yang penting kita pernah ngerjain. Ya, seumur hidup minimal berapa? Sekali. Gitu. Butuh keistiqomahan nih untuk melakukan hal tersebut. Jadi apa tadi? Yang kedua, salat subuh. Kemudian habis salat subuh ngapain? Zikir. Sampai kapan? Sampai isyraq. Habis isyraq ngapain? Salat sunnah 2 rakaat. Nah, salat sunnah apa? Bisa salat sunnah isyraq, bisa salat sunnah duha. Yang enggak boleh salat tarawih, enggak boleh. Ini lalu jam 6:30 salat tarawih. 6:30 nih. Pagi-pagi. Di masjid lagi. Pakai mic, salat sunnah tarawih rakaat ini. Pakai ini kali, salat sunnah tarawih. Orang pada datang entar. Kenapa itu? Wah, PA. Orang nggak puasa, udah gitu waktu siang sholat apa? Tarawih. La haula wala quwwata illa billah. Boleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga gampang nih. Gampang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, barang siapa orang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan wudu dia wudunya berarti dari rumah, keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu. Ila sholatin maktubatin, ngapain? Ke masjid atau ke musholla untuk melaksanakan sholat fardu, melaksanakan sholat wajib. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka baginya seperti pahala orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Gampang, wudu dari rumah, keluar menuju ke masjid melaksanakan sholat fardu. Musola boleh gak? Musola boleh. Musola kan cuma nama lain. Ya, masjid, musola tuh huwa. Dia juga. Cuman bedanya kalau masjid itu biasanya dipakai buat sholat Jumat. Nah, kalau musola kan enggak. Nah, musola itu nama lainnya apa? Masjid ghairu jami'. Masjid ghairu jami'. Makanya kalau kita nanti ke negara-negara Arab, masjid yang enggak dipakai buat sholat Jumat disebut masjid ghairu jami'.
Ya, namanya masjid tapi nggak dipakai buat Jumatan. Tapi tetap dipakai buat apa ya? Salat 5 waktu. Gitu. Enak nggak? Oh, gampang kan? Ya. Kemudian wa man masya ila subhatid duha kana lahu ka ajril mu'tamir. Lalu barang siapa yang jalan, barang siapa yang berjalan ke masjid juga nih untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi sholat sunnah duhanya di masjid, kana lahu ka ajril mu'tamir, maka baginya pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya, sholat duhanya di masjid. Ya, insyaallah gampang nih, gampang. Tayyib. Lalu, ini juga gampang lagi nih. Apa yang keempat dari Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah dalam kitab musnadnya daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa? Al-isya'u fi jama'atin kahajjatin. Salat isya berjamaah bagaikan melaksanakan ibadah haji satu kali. Kan salat isya jamaah gitu. Jamaah enggak harus rame-rame. Laki bini di rumah berdua jamaah. Abang, adik, keluarga di rumah jamaah. Kahajjatin kata Nabi. Pahalanya satu kali haji. Wa salatul fajri fi jama'atin ka umratin. Salat subuh jamaah seperti melaksanakan satu kali ibadah umrah. Ajib gak? Ajib sih. Salat isya jamaah haji pahalanya. Salat subuh jamaah umrah pahalanya. Ajib ya? Masya Allah. Nah, berarti perempuan bisa nih. Bisa. Suaminya sholat di masjid. Sholat sama anak yang perempuan juga. Ya, yang emaknya jadi imam. Emaknya jadi imam jamaah juga. Ya, bahkan guru anak menyampaikan apa? Kalau ada seseorang laki-laki dia melakukan satu amal. Yang amal itu, seorang suami dia melakukan satu amal. Yang amal itu nggak bisa dikerjain sama istrinya, nggak bisa dikerjain sama istrinya. Kalau itu suami meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan istri saya juga dapat pahalanya, dapat pahala tuh bini. Dapat pahala itu bini. Paham? Umpamanya nih, ngomong umpamanya ada acara maulid atau ada acara haul khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak boleh hadir. Berarti lakinya yang datang nih. Nah, lakinya datang diniatin, ya Allah, mudah-mudahan pahala aneh hadir haul, pahala aneh hadir maulid ini engkau berikan juga kepada istriku. Dapat tuh. Bini itu pahalanya dapat. Enak kan? Masya Allah. Terus mana ini hadis panjang nih, hadis cukup panjang. Nah, ini dia nih, yang insya Allah bisa kita lakukan juga. Yang tadi cukup panjang, ya di sini. Apa selanjutnya? Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Daripada Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, daripada Sayyidina Hasan Al-Basri, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Qala, berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang datang kepada Nabi. Faqala, lalu orang ini ngomong sama Nabi, inni ashtahil jihada wa la aqdiru alaih. Ya Rasulullah, saya kepengen jihad, saya kepengen ikut perang, wa la aqdiru alaihi, tapi aneh enggak bisa ya Rasul. Aneh mau ikut perang tapi aneh enggak bisa.
Ya, tapi ane nggak sanggup, nggak bisa tuh ikut perang. Ya, qala hal baqiya min walidayka ahad? Kata Nabi, apakah ente masih punya orang tua yang hidup? Apakah ente masih punya salah satu orang tua yang hidup? Kata Nabi. Qala ummi. Ummi ani masih hidup ya Rasul. Kata Rasulullah, fa ablillaha fi birriha. Udah, ente fokus untuk ngurus umi ente. Ente fokus untuk ngurus umi ente. Fa idza fa'alta dzalika, maka kalau ente melakukan itu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau ente melakukan itu, maka ente adalah seorang yang seakan-akan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dan melaksanakan jihad fi sabilillah. Bayangin tuh, Masya Allah, tabarakallah. Fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha birraha. Kalau umi ente ridha sama ente, udah ente tinggal takwa sama Allah dan terus lanjutin bakti sama umi ente. Surga insyaallah. Paham ya? Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan pahala yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena bakti sama umminya. Karena bakti sama umminya. Uwais Al-Qarni dari Yaman gendong umminya berangkat haji sampai pulang. Gendong umminya berangkat haji sampai pulang. Pergi pulang digendong tuh umminya sama Uwais Al-Qarni. Nah, sebelum berangkat haji, Uwais Al-Qarni ini latihan ngangkat beban. Apa yang diangkat? Yang diangkat tuh anak sapi. Diangkat anak sapi. Anak sapi diangkat bolak-balik naik ke atas gunung sampai Uwais Al-Qarni dikatakan oleh orang-orang, wah, udah gila itu orang. Ngapain bolak-balik naik ke atas gunung, ya, naik turun, bawa-bawa anak sapi. Nggak taunya di latihan angkat beban supaya bisa ngangkut uminya, bisa gendong uminya melaksanakan ibadah haji PP pulang pergi. Masya Allah. Dan aneh masih melihat tuh di Masjidil Haram orang yang tawaf uminya digendong dengan mata kepala aneh sendiri tahun 2019. Wah, ya, ente sanggup gak? Wah, pas. Banyak orang yang nggak sanggup, yang nggak sanggup. Wah, kata. Terus apa lagi? Ya. Hudur majalisil ilm. Hadir majelis ilmu. Ini dia nih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid." Siapa orang yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia ke masjid pengen belajar ilmu atau mengajarkannya. Berarti guru sama murid dapat. Guru sama jamaah dapat. Jamaah datang mau ngaji ke masjid, guru datang mau ngajar. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka baginya pahala orang yang ibadah haji dan ibadah haji sempurna. Ngaji masjid ngaji. Kalau ini perempuan bisa nih, kan di sini perempuan ada ikut pengajian juga kan, cuman tempatnya dia bisa datang ke masjid. Ngapain? Dia mau ke masjid ngapain? Ya, ngaji. Pertama datangnya dari rumah udah dalam keadaan dulu dapat ibadah haji. Kedua duduknya di majelis dapat pahala haji 2 kali. Wah, Haji Muhyiddin kalah bisa. Muhyiddin 2 kali. Ente bisa haji berkali kah? Kali-kali. Wah, kata. Ya. Lalu ada yang lebih dahsyat. Apa yang lebih dahsyat? Pahalanya sama dengan pahala haji bareng Nabi. Wah, haji bareng Nabi, bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mama ghufran. Wa ma qali inna rahmatan la kalimatin fi ma Allah. Apa? Yaitu umrah di bulan Ramadan. Nah, umrah bulan Ramadan mahal. Umrah bulan Ramadan mahal. Tapi mahal juga, banyak yang ngerjain. Angkanya fantastis, apalagi umrah Lailatul Qadar. Lebaran, paket lebaran di Mekah. Masya Allah, itu paketnya bisa di atas 50 juta. Tapi orang pergi ke sana. Bela-belain. Kenapa? Karena pahalanya
sama dengan pahala haji bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan bahwasanya fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, kata Nabi. Umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji bersamaku. Masya Allah. Pulang umrah bulan Ramadan, ngomong, alhamdulillah, ane baru haji bareng Nabi. Wah, ente haji bareng Nabi, hebat ente. Iya kan, umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan apa? Haji bareng Nabi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Lalu yang terakhir, ya, daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam An-Nasai radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid," yakni Masjid Quba, "fa yusalli fihi ka'adli umratin." Ini Masjid Quba nih di Madinah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju ke Masjid Quba, lalu di Masjid Quba dia salat, maka salat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Itu. Jadi kira-kira gampang nggak melaksanakan amalan-amalan yang setara dengan pahala ibadah haji? Gampang nggak? Gampang. Coba kita urutin dari yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama apa nih? Niat haji, niat umroh, niat yang betul-betul. Tapi kalau niatnya kecapai jangan khianat. Yang kedua apa? Sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir menyebut nama Allah. Ya, sampai isyraq, lalu waktu isyraq dia sholat. Nah, yang ketiga apa? Keluar rumah dalam keadaan berwudu menuju ke masjid untuk sholat apa? Sholat fardu. Lalu apa lagi? Bakti kepada orang tua. Masya Allah. Lalu apa? Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Lalu apa lagi? Ya, hadir ke majelis ilmu. Gampang nggak kira-kira? Gampang. Makanya yang bisa kita kerjain, usahain kerjain. Yang bisa kita kerjain, usahain kerjain. Nih haji sekarang lama nunggunya. Kita daftar nih haji reguler. Daftar sekarang umpamanya pakai kuota Jakarta. Itu minimal 20 sampai 25 tahun nunggunya. Minimal nunggunya 20 sampai 25 tahun. Waktu aneh di imigrasi Jeddah ketemu sama orang Malaysia, aneh tanya di Malaysia berapa? Di Malaysia bahkan bisa mencapai 40 sampai 50 tahun. Bayangin tuh. Orang kayaknya sekarang nih yang duitnya ngepas gitu, kayaknya udah, ya Allah, sampai 25 tahun nih baru daftar sekarang. Baru daftar umur 50 tahun. Mesti nunggu 20 sampai 25 tahun. 70 dong atau 75 tahun kalau masih hidup. Iya kan, kalau masih hidup lah. Kalau keburu dicabut nyawanya. Tapi tetap dia bakalan dapat. Karena apa? Udah nih, ingat, udah nyetor. Ya udah nyetor. Makanya sekarang orang apa? Sekarang orang pada memilih apa? Umroh gitu. Karena umroh bisa berangkat kapan aja. Bisa berangkat kapan aja. Musim haji, dia mau umroh tiap bulan bisa. Ya, bisa. Insya Allah. Ya, jadi itu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Sekarang kita ikutin ikutin. Ani mau baca doa. Ikutin ya. Insya Allah ini doa buat orang tua kita, pahalanya baik yang masih hidup maupun telah berpulang ke rahmat Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malik, Ya Qadir, Ya Man, La syarika lahu, Wa la wazir, Salli ala Muhammadin Nabi, waghfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malik, Ya Qadir, Ya Man, La syarika lahu, wa la wazir,
صل على محمد النبي واغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مليك يا قدير يا من لا شريك له ولا وزير. صل على محمد النبي واغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم اجعل ثوابها لوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم اجعل ثوابها لوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم اجعل ثوابها لوالدي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل ثواب مجلسنا هذا وتقبل قراءة البردة في هذا المجلس. ونسألك يا الله ببركة قصيدة البردة أن تقضي جميع الحاجات والمقاصد والمطالب من أمور الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا والمسلمين. فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا وأتمم تقصيرنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jangan lupa Sabtu insyaallah kita nih puasa tarwiyah. Minggu hari Ahad insya Allah kita puasa Arafah. Tarwiyah nggak bisa, udah minimal puasa Arafah. Ya, minimal puasa Arafah. Bagi yang perempuan puasa Arafahnya boleh digodok. Kami puasa kemarin yang Ramadan kalau ada
yang bolong. Boleh diniatin. Aku niat puasa qadha daripada Ramadan yang luput, dan aku niat puasa sunnah hari Arafah karena Allah. Insya Allah dapat pahalanya. Insya Allah. Ya gitu aja ya. Minta maaf, minta ridha. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair buat yang udah gabung live. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.